Yap, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Kali ini Bang Do mau lanjutin request dari teman-teman buat serial Murim Login. Ya, karena season 2 hanya tersisa beberapa part lagi sepertinya. Sebelum memasuki part 39, alangkah baiknya Bang Do racing pantun terlebih dahulu. Makan sepiring nasi, lauknya cuma pakai terasi. Nggak usah basa-basi, mari kita lanjut berkultivasi. Yup, nggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Jin Taekyung bersedia menuruti beberapa saran penting yang telah Raja Api berikan, yang membuatnya terus menyombongkan diri tentunya. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana saat itu Raja Api bergegas ke biara Shaolin, sedikit menenangkan hati menemui satu-satunya sahabat lama yang ia miliki. Sepertinya aku malah ketiduran. Tapi kenapa editor membuatku duduk di atas meja? Dasar sial. Dan sejak kapan kau tiba sampai di sini, ha? Aku rasa ya sekitar beberapa jam lalu mungkin. Tak lama berselang, Raja Dharma mencoba menanyakan kabar dari seseorang, yaitu satu-satunya murid yang selalu ia ceritakan. Namun saat itu Raja Api bergegas menyangkal bila Jin Taekyung bukanlah seorang murid seperti apapun itu yang ia maksudkan. Tapi kau selalu membanggakannya, bukan? Apa maksudmu? Jamuan Kalestial jelas bukanlah hal besar menurutku. Sebenarnya saat mereka berdua masih muda, jamuan tersebut tak pernah diselenggarakan karena sekte fraksi ortodoks selalu sibuk dengan beberapa perselisihan yang tiada arah. Ngomong-ngomong, kenapa aku tak merasakan kehadiranmu? Apa kau melakukan penerobosan lagi? Ini seperti keadaanmu yang semakin memburuk, bukan? Bahkan bisa-bisanya kepala biara Shaolin berakhir tertidur seperti ayam. Dan akhirnya mereka berdua malah kembali bertengkar siapa seseorang yang akan berusia lebih lama dengan bekal seni bela diri yang mereka kuasai. Tapi aku tak bermaksud mengatakan itu sih. Setidaknya terus latihlah seni bela dirimu. Ya baiklah, dan semoga kematian lembut juga akan berakhir di tanganmu. Apa maksudmu? Apakah Heavenly Spirit suci yang memberitahumu, ha? Sebenarnya selama ini mereka berdua sudah mengalir layaknya air, karena dari eksistensi 10 raja, Raja Tombak yang terlihat sehat maupun Raja Serigala yang dipenuhi semangat malah telah berpulang beberapa tahun silam. Bahkan beberapa yang tersisa kini tak diketahui keberadaannya. Ya, dalam kondisi sehat ataupun mati, mereka semua tak akan pernah ada yang mengetahui. Pembicaraan macam apa ini? Kau malah terlihat menyedihkan dengan semua ini. Ingatlah, nameless atau tanpa nama, aku meninggalkan Green Jaderuyi semalam pada anak itu. Dia tak sedang bercanda kan? Mungkinkah pembahasan umur kali ini? Sebenarnya Nameless akan tumbuh menjadi wadah yang menjanjikan, dan ia pun tengah menyelesaikan persiapannya di dalam lokasi Gua Arhat. Bahkan saat ini Raja Dharma telah menyiapkan adanya seseorang untuk menggantikan sebuah posisi penting yang tengah ia duduki. Ia jelas membuat Raja Api semakin menebak-nebak tentunya. Aku berniat turun dari posisiku setelah jamuan ini, dan jika langit mengizinkan, mungkin 1 tahun akan menjadi waktu yang kumiliki. Lalu apa Heavenly Spirit yang memberitahumu? Kalau kau tak keberatan, aku butuh istirahat, jadi pergilah kau sekarang. Apa maksudmu? Dan akhirnya tak lama dari situ Raja Api berakhir pergi meninggalkan biara sesuai dengan sebuah permintaan Raja Dharma yang telah ia ungkapkan. Sementara itu di sisi lain para instruktur kini tengah bersiap dengan puluhan kereta kuda yang akan mereka gunakan. Lihatlah pemuda itu, dia naga tersembunyi Sangsi Jin Taekyung.
Tapi kenapa dia masih semuda itu sih? Bagaimana kau ini? Umur tak jadi masalah, tapi kemampuanlah yang menjadi utama. Baru dilatih setahun dan sudah semengerikan ini. Sial, dia mungkin memiliki fisik seni bela diri, bukan? Oi, dia cukup tajam juga sih. Aku kan jelas memiliki tubuh sistem, bukan tubuh martial. Tak lama berselang, beberapa kata remeh mulai terdengar di antara mereka, mulai merendahkan Jin Tae-kyung dengan beberapa kata asing yang sama sekali tak terdengar sopan. Sehingga semua itu meningkatkan intensitas suasana, membuat dirinya ini berakhir menanggapi atas beberapa hinaan kejam yang Tae-kyung perhatikan. Hoi, kalian para idiot. Tak bisakah kalian diam, ha? Apa? Bagaimana bisa kata-kata murahan keluar dari mulutmu? Dan adapun orang tersebut seniman bela diri dari sekte Kunlun, yaitu Kunlun Cloud Dragon Baekwu. Wah, dia termasuk newbie yang terlalu sombong sepertinya. Yang mana orang tersebut seniman bela diri dari sekte pengemis nomor 2, yaitu Gong Gibang. Kau itu mengatakan apa? Karena di kamusku, omonganmu itu layaknya seseorang yang tak berpendidikan. Di mana orang tersebut seniman bela diri dari klan Jaegal, yaitu Wondrous Dragon Jaegal Gyun. Hingga tak lama berselang, secara tak sadar mereka bertiga malah semakin menggila, menghina Jin Tae-kyung dengan seluruh pemikiran liar yang terbalut rasa dendam. Namun saat itu Tae-kyung jelas tak ingin mundur dari semua perdebatan, dan ia pun coba berbalik memaki dengan beberapa kata klasik yang selalu ia andalkan. Hoi, dengarlah, akan benar-benar kubunuh jika aku bertemu kalian di luar. Dasar badat jadi ngadan. Kalau gua mati, kau pasti akan tersembunyi sanksi Jin Tae-kyung. Mendengar pernyataan tersebut, Tae-kyung menghentikan seluruh keributan, merasa cukup penasaran dengan seseorang tetua yang memberikan sapaan. Perkenalkan, aku bernama Song Ho, atau orang mengenalku Rubah 1000 Wajah. Oi, Rubah 1000 Wajah. Tapi sial, kalau ku amati lagi, wajah itu tak sesuai dengan namanya. Dan kurasa dia lebih cocok berdiri di depan toko ayam siap saji, bukan? Kemudian menurut tetua Song, murid Raja Api ini benar-benar luar biasa, menunjukkan performa epik yang belum pernah ada. Bahkan ia pun berhasil meloloskan banyak kontestan dengan sebuah jumlah yang begitu luar biasa. Ya, tentu saja karenamu, kau sukses meledakkan seluruh rentetan pengujian, bukan? Jadi berkat itulah ada sekitar ratusan orang yang berakhir lulus dengan cukup mudah. Tak lama berselang, tetua Song segera memastikan, mungkinkah Tae-kyung merasa menyesal atas seluruh perbuatan arogan yang ia lakukan. Dan itu semua seakan memperberat situasi karena menjadi begitu banyak pesaing di pertandingan final yang akan segera digelar. Kalau mengenai itu, bagaimana? Kurasa 400 atau 500 dari mereka semuanya akan berakhir sama. Jadi aku hanya harus memenangkan pertarungan, bukan? Mendengar penjelasan tersebut, tetua Song tertawa seketika. Bagaimana bisa Master Jeo malah membesarkan seorang anak yang cukup gila? Karena saat itu atmosfer langsung berubah menjadi mencekam. Ya, benar-benar merasa diremehkan karena sikap arogan yang saat itu Tae-kyung tunjukkan. Tapi Master Song, maaf untuk waktunya. Tak masalah, aku hanya ingin sedikit memeriksa para kontestan saja, karena mereka akan menjadi pilar di masa depan. Dan akhirnya tetua Song berakhir menurut saja, meninggalkan Jin Tae-kyung yang terlihat cukup resah. Bagaimana bisa di waktu yang cukup singkat tetua Song mengeluarkan sedikit teknik pengamatan yang cukup mengerikan. Tapi bukankah itu sial, kenapa dia harus di sini sekarang sih? Tak lama berselang, Jong Richu segera menyapa seorang teman, merasa cukup senang dengan pertemuan lain yang tak terpikirkan. Hingga tak lama kemudian mereka semua dianjurkan menaiki kereta kuda, karena adapun seleksi jamuan Celestial selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Luoyang. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana saat itu Tae-kyung benar-benar merasa kesal. Bagaimana bisa dirinya malah menuju tempat
penyisian Celestial bersama dengan beberapa orang yang tak ia harapkan. Hingga tak lama dari situ, beberapa sapaan kini mulai ricu berikan, membuat Jin Tae-kyung bergegas menolak dan memilih untuk tetap diam. Hei, apa kalian dengar? Dia menggunakan kata-kata rendahan lagi, padahal dia sudah memanggilnya dengan kata teman. Cih, dasar rendahan. Tak lama berselang, Tae-kyung mengingatkan mereka semua bila dirinya tak ingin menghangatkan ruangan tersebut dengan teknik Divine Palm of Fire. Mendengar pernyataan tersebut, Baekwo jelas semakin emosi dan ia pun merasa sangat muak dengan tingkah arogan yang Tae-kyung tunjukkan. Maka semua itu memaksa mereka berdua jatuh ke dalam jurang perselisihan yang semakin menggila. Hingga di suatu titik sebuah serangan kini mulai ia lesatkan juga, berharap Jin Tae-kyung akan mulai menyadari sejauh apa dirinya harus selalu bersikap sopan di hadapan beberapa murid yang berpengalaman. Tapi apa yang terjadi? Di mana serangan tersebut dengan cukup mudah berhasil Tae-kyung hentikan. Bahkan saat itu sebuah serangan counter segera ia lesatkan juga, mengunci seluruh pergerakan Baekwo, membuatnya tenang seketika. Wah, aku sudah mengingatkan kalian untuk tetap tenang, tapi apa yang malah kau lakukan? Jadi pertama, terima pukulan kuat dari Flame Fist. Kedua, dipukul lembut oleh Extinguishing Flame Fist. Oi, aku ini sebenarnya tetap seniormu dan aku berasal dari Sekte Hao. Kemudian menurut Tae-kyung, mau dirinya dari Sekte Kunlun atau Sekte Hao, ia pun jelas tak pernah peduli. Bahkan ketika dirinya mengaku berumur 26 tahun, Tae-kyung malah semakin tegas memberinya sebuah kuncian. Karena bagaimana bisa dirinya malah memilih dipukul habis-habisan oleh beberapa macam teknik yang Tae-kyung ajukan. Baiklah, tapi tak adakah pilihan ketiga? Pilihan ketiga ya. Baiklah, mulai sekarang tutuplah mulutmu di hadapanku. Tak lama berselang, suasana berakhir cukup tenang dan mereka pun tampak merasa gelisah. Ya, cukup merasa ragu dengan kekuatan aneh yang tengah Tae-kyung tunjukkan. Hingga di suatu titik, Tae-kyung kini mulai menanyakan kepada Gong Gibang pilihan mana yang akan ia pilih dari beberapa opsi yang telah Tae-kyung sebutkan. Oi, kenapa kau masih saja diam? Cepatlah, segera tentukan pilihanmu. Oi, apa kau tahu 18 Dragon Subduing Palms merupakan salah satu dari 5 seni bela diri teratas di dunia. Meski kau hanya menguasai 8 tahap, hanya menyisakan beberapa orang yang akan mampu bertahan melawanmu. Oi, jadi apa maksudmu? Tapi berhubung aku hanya menguasai tahap 5, jadi pilihan ketiga sepertinya adalah yang terbaik, bukan? Dan akhirnya pertanyaan tersebut kembali diberikan kepada Galgyun, dan ia pun juga memilih pilihan ketiga setelah mencoba panjang lebar menceritakan sepak terjang yang ia lakukan. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana pertanyaan tersebut kini diberikan juga kepada Jong Richu, dan dia pun jelas memahami situasi, memilih tetap diam sesuai dengan seluruh perintah yang Tae-kyung katakan. Dan akhirnya kereta tiba di wilayah Luoyang, membuat Jin Tae-kyung jelas merasa kesal. Bagaimana bisa dirinya malah terjerat dengan beberapa orang aneh yang sama sekali tak ia suka. Sebenarnya diadakannya perjamuan Celestial Agung berkat eksistensi Sekte Unorthodox, atau mereka semua menyebut dengan sebuah istilah Sekte Heavenly Demon. Karena tanpa kehadiran mereka, kesatuan dunia bela diri sama sekali tak mungkin tercipta. Sebab hanya dalam kurun waktu 4 bulan, wilayah laut maupun dataran berakhir direbut oleh Heavenly Demon. Sehingga semua itu membuat banyak dari ketua sekte memilih berkumpul di suatu lokasi. Dan adapun dua kekuatan yang turut bergabung ialah Green Dragon maupun Black Blade. Sehingga saat itu kehadiran Dewa Bela Diri menjadi pusat kekuatan mereka. Ya, karena Dewa Bela Diri sendiri tak berasal dari faksi manapun. Maka setelah
Setelah puluhan tahun terjebak di dalam konflik, faksi ortodok maupun unortodok sekaligus faksi netral memutuskan untuk bergabung, berdiri di bawah panji satu bendera, melahirkan sebuah aliansi besar di dunia murim. Di sisi lain, terdapat seorang anak kecil yang tengah merasa senang dengan mendapatkan boneka mainan bersosok naga tersembunyi bernama Jin Taekyung. Syukurlah kau senang. Ayah selalu tahu apa yang kau sukai, nak. Tapi ngomong-ngomong, siapa Taekyung ini sih? Kau juga tak tahu kan? Dan akhirnya pertanyaan tersebut membuat seorang dewa yang disebut Bini kini mulai memaki. Bagaimana bisa dirinya tak mengetahui Jin Taekyung setelah berkali-kali memenangkan pertarungan di perjamuan Celestial. Semoga orang itu kalah di pertarungan hari ini, bikin keruh rumah tangga. Sementara itu, Taekyung tengah menjalani sebuah pertarungan terlihat cukup santai dengan beberapa gerakan menghibur yang ia sesuaikan. Ia tak ingin mengecewakan beberapa penonton pastinya. Hingga di suatu titik, sebuah benturan keras menghasilkan sebuah ledakan, membuat arena tersebut cukup menimbulkan asap dengan mendapati hasil akhir bila orang tersebut berakhir menyerah di tengah pertarungan. Oi, apa kau bilang? Aku tak begitu dengar, tapi kau akan mengecewakan para pendukung bila menyerah, bukan? Jadi ya terima saja rasa hormatku. Dan akhirnya sebuah pukulan kuat kini segera Taekyung kirimkan. Namun saat itu sebuah teriakan segera ia lontarkan, membuat Jin Taekyung segera menghentikan adanya sebuah serangan dahsyat yang ia lesatkan. Ya, semua itu membuat para pendukung berakhir bersorak-sorai pastinya. Anda menang melawan Hyuxu. Kemenangan ini membuat orang-orang terkesan, maka ketenaran Anda meningkat 500. Dan akhirnya poin ketenaran lain kini terus menyusul Taekyung, membuat dirinya ini harus terus berakting untuk tetap mengumpulkan pundi-pundi poin yang masih terus coba ia simpan. Sementara itu, di ujung arena, seseorang kini tengah menghadapi Jae Galgyeon di sebuah pertarungan. Terlihat cukup misterius dengan beberapa teknik yang mencurigakan. Bahkan saat itu Galgyeon terlihat terdesak, merasa tak percaya dengan gagalnya beberapa teknik yang ia lesatkan. Wah, ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggunakan teknik kipas. Apa kau masih punya teknik lain, kawan? Sementara itu, dua orang tengah sibuk menyiapkan alat pembasuh luka, membuat Jin Taekyung jelas merasa resah. Bagaimana bisa mereka malah terlalu berlebihan dengan adanya beberapa sikap aneh yang mereka suguhkan. Oi, hentikan sekarang. Kalian akan membuat sedih master kalian jika semua menjadi seperti ini, bukan? Sebenarnya master dari Baekwo pernah diselamatkan sekali oleh Raja Api, maka ia pun jelas menyarankan supaya Baekwo selalu menjaga hubungan baik dengan seorang murid yang ia miliki. Begitu pula dengan Gong Gibang, ia memilih tetap bersama karena tak ada pilihan lain tentunya. Tak lama berselang, Taekyung menanyakan di mana Galgyeon, dan ia pun jelas penasaran dengan adanya beberapa teknik kipas yang mungkin dapat ia saksikan. Kurasa dia masih bertarung di ujung arena. Dalam hati Taekyung cukup merasa senang mendatangi jamuan Celestial, dan ia pun dapat melihat beberapa teknik maupun beberapa orang yang dirasa unik. Oi, tapi ngomong-ngomong, dia datang kemari juga ya hari ini. Oi, siapa sih yang kau maksud? Dia si pendiri KFC. Maksudku Tetua Song, rubah 1000 wajah. Kemudian menurut mereka berdua, sebenarnya Tetua Song termasuk orang yang mengerikan karena ia pun menjabat sebagai master di Pavilion Hidden Shadow di dalam aliansi Murim. Saat itu mereka semua merupakan anggota mata-mata yang selalu memiliki akses informasi jauh lebih baik dibanding siapapun juga di aliansi Murim. Bahkan saat itu Tetua Song memainkan peran penting maupun besar ya di dalam era perang, dan ia pun memilih pensiun setelah mencapai posisi master di Pavilion Hidden Shadow. Aku paham sekarang. Jadi dia termasuk CIA jika di dunia Murim. Benar-benar tak kusangka sih.
Hingga tak lama berselang, teriakan kemenangan Jong Richu mulai menarik perhatian mereka karena ia pun berhasil memenangkan pertarungan di setiap putaran yang ia lakukan. Wah, tak kusangka dia benar-benar sesuai dengan namanya ya, pedang yang selalu menang. Dalam hati Taekyung cukup merasa gelisah juga karena orang seperti Jong Richu berhasil melaju ke babak berikutnya. Ia cukup merasa tertantang jika mereka berdua akan berakhir dipertemukan. Tak lama berselang, Taekyung memilih pergi mengamati pertandingan Galgyeon dan ia pun coba menanyakan siapa seseorang yang menjadi lawan di dalam pertarungan sebelumnya. Kalau tak salah, namanya Invisible Divine Sword. Hei, apa kau tak salah dengar? Oi, apa katamu? Invisible Divine Sword? Memahami nama tersebut, mereka tertawa seketika. Bagaimana bisa seseorang memperkenalkan diri dengan sebuah nama mewah yang terdengar norak? Ya, malah berakhir di roasting habis-habisan tentunya. Tapi apa yang terjadi? Yang mana saat itu Galgyeon berakhir menerima sebuah kekalahan, membuat mereka semua jelas merasa terkejut. Bagaimana bisa terdapat seseorang kuat lain selain mereka bertiga? Ya, karena mereka ini berasal dari 10 dragon maupun Phoenix. Oi, Invisible Divine Sword. Lalu di mana dia sekarang? Tak lama berselang, Galgyeon segera menunjukkan bila orang yang Taekyung maksud tengah memakan pangsit di tempat peristirahatan. Hingga di suatu titik, rasa penasaran tersebut kini semakin memuncak, membuat Taekyung memilih bertemu dengan seseorang kuat lain yang mungkin berbahaya. Kalau gua mati dia memang misterius sih, apalagi dilihat dari energinya. Sial, dia memang tak lebih lemah dariku. Tapi ngomong-ngomong, kenapa cara dia memakan pangsit benar-benar terlihat familiar sih? Tak lama berselang, Taekyung mencoba menyapa, membuat orang tersebut malah semakin gugup dengan adanya pertemuan mendadak yang tak ia duga. Bagaimana ini ya? Dia memilih mengabaikanku ya. Hei, kau yang bernama Invisible Divine Sword kan? Halo, tak bisakah kau mendengarkanku? Ada apa? Ada yang mau kutanyakan. Apa itu? Hoi, sial, jika firasatku itu benar, pantas saja dia menang. Perkenalkan, namaku Park Taekyung dari Manchester United. Kapan kau mengubah nama dan asal? Maksudku, aku tahu kau nak tidur sangsi bukan? Siapa memangnya yang tak mengenalmu sih? Dan akhirnya Taekyung nih mulai memberi sedikit tekanan, semakin mendesak orang tersebut dengan beberapa pancingan aneh yang cukup familiar. Dan ia pun segera mengatakan bila Taekyung merasa senang dapat bertemu dengan seseorang bernama Jeongbong setelah sekian lama. Sepertinya aku ketahuan ya. Lalu bagaimana kabarmu penyelamat? Dan akhirnya mereka berdua tersenyum seperti biasa. Ya, dengan senyuman khas manusia polos maupun orang loknut tentunya. Sehingga saat itu mereka berakhir melanjutkan perbincangan, mencari tempat lain supaya tak terlalu mencolok seperti apapun itu yang Jeongbong maksudkan. Hoi, ku dengar kau memilih kabur dari Gunung Hua. Bukankah di sana adalah rumahmu? Lalu menurut Jeongbong, dirinya ini tak ingin kembali ke Gunung Hua, mengingat saat ini kakek Sword Saiyan tak lagi berada di tempatnya. Dan ia pun ingin melihat dunia luar, sehingga memilih melarikan diri merupakan satu-satunya pilihan terbaik yang ia miliki. Lalu apa yang kau lakukan selama ini? Selama ini aku makan pangsit pedas di Sichuan. Lalu di daerah Hainam terdapat ikan di dalamnya. Kemudian saat aku di Zhejiang, rasa pangsitnya sedikit gurih malah. Oi, apa badan Jidingadan ini hanya memakan pangsit di sepanjang tahun? Sial. Lalu bagaimana dengan sekarang? Kenapa kau berganti identitas dengan nama Invisible Divine Sword? Apa kau berencana berkeliaran dengan penampilan seperti ini?
Kemudian menurut Jeongpung, itu semua sangatlah berguna meski saat ini banyak musuh terdapat di lokasi. Namun dengan penyamaran tersebut, pastilah dirinya sama sekali tak paham dan tak mudah ditemukan. Hoi, apa maksud dari idiot satu ini? Pantas saja ada begitu banyak murid sekte Gunung Hua di luar arena. Apa dia pikir sekte Gunung Hua idiot sepertinya? Hingga di suatu titik, tiba-tiba saja Jeongpung mulai menegaskan bila dirinya cukup penasaran dengan beberapa perkembangan yang Taekyung dapatkan. Lalu, bisakah aku juga mencoba melawanmu nanti? Mendengar pernyataan tersebut, Taekyung terdiam seketika dan ia pun jelas merasa senang dengan sebuah alasan lain yang Jeongpung ungkapkan. Wah, lalu apa yang kau lihat dariku sekarang? Mungkinkah sudah sesuai ekspektasimu, ha? Oi, kenapa kau masih tetap diam? Sudahlah, jujur saja. Kakek bilang sih kalau seniman bela diri itu harus dibuktikan dengan senjata mereka. Memahami pernyataan tersebut, Taekyung malah tertarik bertarung dengan Sword Giant. Ya, karena biasa berkumpul dengan orang-orang yang lebih kuat pastinya. Sehingga memilih undur diri untuk sebuah persiapan merupakan satu-satunya pilihan yang mulai ia tetapkan. Dan Jeongpung pun cukup merasa yakin bila dirinya akan berakhir menang di pertarungan melawan Taekyung selanjutnya. Oi, mimpimu itu jelas terlalu besar untuk seseorang yang selalu makan pangsit di sepanjang tahun. Tak lama berselang, seseorang tiba-tiba hadir mengejutkan mereka berdua, membuat suasana tersebut terasa menegangkan. Ya, karena Jeongpung sedang menyamar juga pastinya, yang mana orang tersebut tak lain adalah Jong Ri-ju. Wah, bukankah kita benar-benar terhubung melalui takdir? Bagaimana bisa kita bertemu di sini, kawan? Namun saat itu Taekyung merasa cukup curiga. Bagaimana bisa Jong Ri-ju memilih tempat makan yang terlalu jauh dari wilayah arena? Lalu Ri-ju pun sedikit menegaskan bila memang terdapat pangsit spesial yang tersedia di restoran bagian belakang. Ya, pangsit di sana memang enak sekali. Hoi, kenapa kau ini? Mendengar pernyataan tersebut, Ri-ju sedikit mengamati Jeongpung dan ia pun mencoba menyapa siapa seseorang yang menyukai makanan pangsit seperti beberapa makanan kesukaan yang selalu ia targetkan. Namaku Invisible Divine Sword, Kang Pung. Mendapati sebuah sambutan hangat tersebut, Jong Ri-ju kiane bergegas memperkenalkan diri dan ia pun mulai kembali menggunakan kata teman seperti biasanya. Teman, maksudmu? Baiklah, kau adalah orang pertama yang meminta jadi temanku, jadi aku merasa senang sekarang. Ya, dan kurasa ini seperti kau telah memiliki teman yang baik, bukan? Setelah mengatakan hal tersebut, Jong Ri-ju memilih berpamitan. Ya, karena dirinya cukup merasa sibuk pastinya. Wah, penyelamat, tak kusangka sih aku akan mendapatkan teman. Kurasa dia orang baik, bukan? Jeongpung, ingatlah, tak semua orang yang suka pangsit itu adalah orang baik. Kalau begitu, akan kusuruh dia untuk tak berlebihan memakannya. Sial, terserah kau saja lah. Sementara itu, Jong Ri-ju kiane terus berjalan menuju suatu lokasi. Terlihat sangat mencurigakan dengan sebuah lokasi sepi yang mulai ia targetkan. Wah, Invisible Divine Sword. Sepertinya ini akan berakhir menarik, bukan? Ya, bukan begitu kawan-kawan. Memahami dirinya ketahuan, seseorang segera melesatkan serangan. Merasa cukup terkejut dengan analisis tak normal yang ia tunjukkan. Dan Ri-ju pun tiba-tiba saja menghilang, membuat dirinya ini jelas merasa panik, sekaligus merasa kebingungan dengan sebuah teknik yang ia gunakan. Hingga tak lama berselang, Jong Ri-ju berakhir muncul di bagian belakang, membuat salah satu anggota Hidden Shadow merasa terkejut tak berdaya. Wah, kau harusnya tahu kawan, siapa lawan yang sedang kau hadapi ya. Sehingga semua itu berakhir menjatuhkannya, diserang dari sudut mematikan dengan sebuah kecepatan gerak yang benar-benar luar biasa. Sementara itu, di sisi lain, bagan penyisian telah memasuki pertandingan perempat final dan mereka pun harus terus berjuang untuk dapat meloloskan diri menuju acara utama yang telah
telah disiapkan. Sehingga saat itu Taekyung bergegas menghabisi seseorang, menjatuhkan orang tersebut dengan kekuatan serang yang signifikan. Dan ia pun kini melesatkan tendangan lain, membuat orang itu tersungkur jatuh di bagian luar. Ia memastikan Taekyung segera menuju semifinal tentunya. Mengamati hal tersebut, Raja Apia berakhir memberikan komentar bagaimana bisa seni bela diri yang selalu ia miliki benar-benar dirasa gila dan sangat luar biasa. Dan ia pun terus menyombongkan diri, membuat mereka semua merasa muak mendengarnya. Sial, dia itu hanya hoki mendapatkan murid sekuat dirinya. Raja Laut, lalu bagaimana menurutmu? Dia jelas masih lemah kan? Dan dia itu baru latihan 1 tahun bersamaku. Oi, ayolah, tak seharusnya kau terlihat muram bukan? Atau kau malah teringat murid terbaikmu juga ya? Dan akhirnya Raja Laut segera memberikan respon, merasa sangat muak dengan penjelasan arogan yang tak berdasar. Dan ia pun sedikit menegaskan bila perjalanan yang terlalu jauh mungkin membuat muridnya tak berakhir baik di kondisi prima. Sehingga semua itu semakin memperkeruh suasana, masih terus memaki antara satu dan lainnya. Ia membuat suasana sekitar semakin tak terasa nyaman tentunya. Sebenarnya banyak hasil tak terduga di jamuan Celestial Agung yang kini tengah digelar. Dan mereka pun tak pernah menyangka bila naga tersembunyi dari sanksi akan memberikan beberapa tontonan yang cukup luar biasa. Bahkan saat itu 2 pemuda yang bukan merupakan murid sekte terkemuka berhasil lolos di tahap perempat final, ya Ever Victorious Sword maupun Invisible Divine Sword tentunya. Kalau Invisible Divine Sword kurasa dia bisa dibandingkan dengan patriark di sekteku. Oi, apa maksudmu? Kalian jangan asal bicara. Menurutku, anak itu tak terlihat sederhana seperti yang kalian duga. Kurasa Raja Api memang agak kasar, tapi ya dia ada benarnya sih. Kemudian menurut Raja Laut, meski dirinya kini turut setuju, namun kekuatan yang ia simpan benar-benar patut diperhitungkan. Mendengar sanjungan-sanjungan tersebut, seseorang kini mulai angkat bicara bila Invisible Divine Sword yang mereka bicarakan merupakan seorang murid dari Sekte Gunung Hua. Dan ia pun sekali lagi menegaskan bila Sword Saiyan merupakan seorang master langsung yang ia miliki. Akhirnya kena juga. Dasar sial, beraninya murid sepertinya kabur seenak jidat. Memahami kondisi tersebut, semua tetua berakhir memberikan sanjungan juga, merasa sangat terkesan dengan adanya seorang murid hebat yang ia maksudkan. Sehingga semua itu membuat mereka merasa tak sabar untuk menantikan pertandingan final yang akan digelar. Ya siapa lagi kalau bukan Cheongpong versus Taekyung pastinya. Dalam hati mereka berdua kini mulai merasa heran bagaimana bisa pedang yang selalu menang alias Jong Richu malah berakhir terlepas dari seluruh pembahasan yang mereka lakukan. Terlebih saat itu Pavilion Hidden Shadow berakhir gagal mengungkap seluruh identitasnya. Bahkan saat itu mereka semua telah beberapa kali mengirim anggota yang berhasil mendapatkan informasi kecuali untuk seseorang kontestan bernama Jong Richu. Seakan itu benar-benar disembunyikan karena suatu alasan. Bahkan kontakku dengan anggota Night Murder berakhir terputus. Lalu jika dia mati lagi teknik yang ia gunakan itu semua seakan tampak asing, membuat mereka berdua semakin penasaran. Mungkinkah seni bela diri kultus demonik merupakan sebuah teknik dasar yang ia gunakan? Dalam hati Raja Api jelas semakin gelisah. Mungkinkah Dark Heaven mulai menunjukkan pergerakan lain dari adanya mega project yang tengah mereka targetkan? Tapi aku cukup ragu dengan tekniknya, jadi aku akan melakukan pengawasan lebih kepada anak itu. Hingga tak terasa duel tahap ketiga kini telah dimulai dengan adanya seseorang yang sedang naik daun bernama Invisible Divine Sword melawan seseorang dari Sekte Wudang yang memiliki sebuah gelar Naga Suci Willow Cloud.
Sebenarnya naga suci Willow Cloud merupakan seniman bela diri berbakat sebanding dengan Jin Mukyung dan merupakan murid langsung dari patriark di Sekte Wudang. Dirinya memulai perjalanan seni bela diri di usia yang masih muda, memiliki pengalaman lebih dan tentunya salah satu yang terkuat di antara para kandidat. Maka semua itu mungkin mampu menguji Cheongbong sejauh mana kekuatan asli yang selama ini terus coba ia sembunyikan. Dan akhirnya pertarungan tersebut segera dimulai dengan naga suci Willow Cloud berusaha melesat maju secepatnya. Sebenarnya saat itu naga suci Willow Cloud tak ingin membuang-buang waktu, berusaha sebaik mungkin menjatuhkan Cheongbong yang terlihat santai. Bahkan saat itu beberapa teknik cepat segera ia lesatkan juga, membuat pertarungan tersebut terlihat semakin menarik dengan Cheongbong yang masih terus menghindar seperti semua rencana aneh yang terus ia sembunyikan. Tapi saat itu naga suci Willow Cloud terus mencoba untuk mendesak, berusaha melesatkan berbagai serangan tajam yang cukup berbahaya. Hingga di suatu titik sebuah momen berhasil ia ciptakan juga, melesatkan sebuah serangan kejutan yang sangat mematikan. Sehingga semua itu berakhir mengoyak Cheongbong, seseorang sombong yang coba meremehkan pertarungan melawan seseorang yang cukup berpengalaman. Tapi apa yang terjadi? Yang mana serangan tersebut hanya berakhir merobek kostum Cheongbong, berhasil menghindari beberapa serangan kombinasi cepat yang telah ia lesatkan. Baru saja dia jelas di posisi sulit kan? Lalu bagaimana bisa dia tetap menghindar? Wah, tak kusangka sih lintasan pedangnya benar-benar menarik. Lalu apa kau juga menguasai Taiji Wisdom Sword? Ada apa memangnya? Lalu menurut Cheongbong, selama ini dirinya cukup penasaran karena ada pun seseorang yang ia kenal terus-menerus memuji adanya sebuah teknik hebat yang luar biasa. Oi, apa maksudmu? Seni bela diri sekteku tercipta jelas bukan untuk menghibur. Atau apa kau benar-benar ingin menilainya, ha? Baiklah, jika kau mencoba memaksaku, akan kutunjukkan padamu seberapa mengerikannya teknik yang kau mau. Dan akhirnya teknik Taiji Wisdom Sword dari Sekte Wudang berakhir ia gunakan, membuat Cheongbong merasa senang dengan beberapa pertunjukan yang telah ia nantikan. Sehingga saat itu Cheongbong segera melesat maju, memilih untuk balik menyerang tak seperti beberapa kesempatan sebelumnya. Oi, mungkinkah gerakan itu? Sial, dia jauh lebih cepat dari yang sebelumnya. Sehingga semua itu mampu menyuguhkan sebuah pertarungan yang relatif intens, membuat penyisian tersebut menjadi mendebarkan. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana beberapa teknik berbahaya berakhir saling menyerang, beradu dengan begitu lincah, saling menekan antara satu dan lainnya. Hingga tak lama berselang, naga suci Willow Cloud mencoba menaikkan kecepatan serang, membuat Cheongbong harus kembali menghindar dari beberapa rentetan gerakan cepat yang ia lakukan. Hingga di suatu titik Cheongbong memilih menghadapinya, merasa cukup tenang dengan beberapa pengamatan yang selesai ia lakukan. Sehingga adanya sebuah teknik gerak lembut mulai balik menyerang, seakan menjadi sebuah counter cepat yang tak pernah ia duga. Sehingga semua itu membuat naga suci Willow Cloud terhenti, berusaha menghindar secepat mungkin. Ya, berakhir tetap terluka sih ya, dan membuat semua orang benar-benar merasa syok mengamatinya. Hoi, bukankah sesaat lalu dia terpojok? Gerakan macam apa itu barusan? Kemudian menurut Taekyung, adanya kekuatan besar berakhir Cheongbong manfaatkan dengan memberikan respon kelembutan terhadap serangan yang berangsur datang. Maka semua itu mampu meminimalisir serangan, bahkan berhasil menghindar tepat waktu sekaligus melesatkan serangan counter seketika. Oi,
dia hanya menggunakan ki di sela-sela waktu yang dibutuhkan. Sial, bagaimana bisa sih seseorang yang melakukan tur pangsit sepanjang tahun berhasil melakukan semua ini? Dalam hati Taekyung sangatlah menyadari bila naga suci Willow Claw tak akan pernah mampu mengeluarkan segenap kemampuan penuh yang Jeongpung miliki. Di sisi lain, naga suci tetap memilih berjuang meski dirinya pun cukup memahami jarak kekuatan di antara keduanya. Sehingga semua itu benar-benar mulai terbukti dengan disiapkannya teknik dari Gunung Hua yang selalu Jeongpung andalkan, yaitu 36 Bloom Blossom Sword. Dan akhirnya teknik tersebut segera ia lesetkan, menghasilkan sebuah ledakan besar yang mengguncang arena, yang membuat mereka semua cukup merasa penasaran siapa seseorang yang berhasil menang di pertarungan intens yang cukup mendebarkan. Teknik Bloom Blossom, begitu ya. Jadi kau murid dari sekte Gunung Hua. Apa maksudmu? Tak masalah, ya aku kalah. Hingga tak lama berselang, pedang tersebut berakhir hancur tak mampu bertahan, membuat mereka semua berakhir bersorak, merasa sangat puas dengan pertarungan sengit yang mereka sajikan. Penyelamat, bagaimana? Cukup keren bukan? Kenapa kau mengharap pujian? Apa kau itu anak kecil? Tapi kakek selalu memujiku. Itu kan kakekmu. Oi, mungkinkah orang ini benar-benar orang yang baru saja mengalahkan Willow Claw? Sial. Hingga tak lama berselang, Jong Richo berakhir datang memberikan sebuah pujian, dan ia pun segera memanggil teman, merasa sangat terhibur dengan beberapa kelincahan yang Jeongpung tunjukkan. Dalam hati sebenarnya Taekyung merasa resah, bagaimana bisa Jong Richo tetap berhasil lolos dengan hasil pertarungan yang dirasa cukup cepat, yang mana itu semua jelas membuatnya merasa yakin bila akan menjadi cukup merepotkan bila mereka berdua berakhir dipertemukan. Tapi kalian dua sahabat Brand Sky, kalau ku amati kalian akan saling bertarung di sesi berikutnya, bukan? Jadi belum sempat selesai pernyataan tersebut ia ungkapkan, kini mereka berdua terkejut seketika, sehingga saat itu mereka semua mulai saling menegaskan bila akan mencoba berhati-hati dalam memberikan serangan di sesi pertarungan. Mungkinkah mereka berdua benar-benar waras? Sial. Dan akhirnya Taekyung tiba di pertarungan mendebarkan, merasa sangat terkejut dengan adanya sosok musuh yang kian menghadang, yang mana orang tersebut tak lain adalah Gong Gibang. Lalu menurut Gong Gibang, dirinya ini tak akan mungkin menyerah mengingat master yang ia miliki akan berakhir marah dan merasa kecewa, sehingga saat itu dirinya memilih menggunakan sebuah tongkat, mengingat teknik telapak yang ia miliki masihlah berada jauh di tahap kelima. Aku hanya tak ingin kau terus meremehkanku. Dan ingatlah, jika teknik tongkatku juga memasuki jajaran terbaik di seluruh dunia, maka jangan salahkan aku jika kau segera berlutut seperti anjing. Maksudku, kenapa kau serius ini sih? Aku kan hanya bercanda. Dan sialnya, teknik tongkatku juga hanya berada di penguasaan kelima sih. Dan akhirnya Taekyung merasa cukup lega karena saat itu dirinya berhasil lolos ke tahap final, sehingga semua itu membuat begitu banyak teriakan naga tersembunyi sangsi berakhir menggema di seluruh bagian arena. Mengamati hal tersebut, Jong Richo terdiam menatapnya, dan ia pun kini memilih bergegas pergi, merasa cukup resah dengan adanya pertandingan yang Taekyung tunjukkan. Sebenarnya saat itu Richo sama sekali tak pernah menduga bagaimana bisa terdapat orang aneh bernama Jin Taekyung tiba-tiba muncul secara kebetulan. Dan ia pun cukup penasaran karena Jin Taekyung ini mampu menang dengan cukup mudah meski melawan teknik tongkat terbaik yang berasal dari sekte pengemis. Bagaimana ini dia mampu mengalahkan teknik tongkat terbaik hanya dengan tangan kosong. Bahkan ia menunjukkan reaksi aneh saat terkena Subduing Dragon Palm, seakan dia sengaja tak menghindar dan hanya meringis menerimanya. Mungkinkah dia seorang penikmat rasa sakit di luar permainan?
Tapi tak mungkin juga sih dia selalu menunjukkan wajah konyol di setiap waktunya. Dalam hati Jong Ri-chu malah menjadi semakin tertarik. Mungkinkah Taekyung tengah mengembangkan adanya toleransi rasa sakit dari seluruh pertarungan yang ia hadapi? Murid Raja B akan benar-benar kutandai kau mulai sekarang. Tak lama berselang, sebuah transmisi suara tiba-tiba saling bersahutan. Master, apa perintah Anda? Nomor 2 dan 3, tetap ikuti dia dan selalu jaga jarak kalian. Tapi ini memungkinkan kita kehilangan jejak. Sudahlah, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Dan nomor 4, 5, awasi Taekyung dan Cheongbong. Dan akhirnya beberapa orang kini mulai menyesuaikan diri menjalankan misi tersebut lebih berhati-hati tak seperti sebelumnya. Dan adapun seseorang yang memimpin operasi Pavilion Hidden Shadow saat ini tak lain merupakan Tetua Song rubah dengan 1000 wajah. Sial, dia benar-benar terasa familiar di mataku. Bahkan setelah aku mempelajari seni penyamaran, aku tak pernah melupakan wajah siapapun yang telah kulihat. Bahkan jika ia menyamar, aku pasti akan segera tahu. Jadi Jong Ri-chu, siapa kau ini sebenarnya dan apa yang kau rencanakan? Tapi saat itu sebelah kaki Tetua Song tiba-tiba kambuh akibat terus memaksakan diri menggunakan teknik di usia senja. Dan ia pun tiba-tiba teringat dengan adanya seorang sosok yang sangat berbahaya. Dia seseorang yang berhasil melumpuhkan kaki tersebut tentunya. Belakangan ini lukaku semakin memburuk sepertinya. Apa ini karena usia atau saat damai yang terlalu lama? Sial. Sementara itu di sisi lain Taekyung kini tengah beristirahat, merasa cukup terganggu dengan kehadiran seseorang yang terus bersikap tak sopan. Tapi tuan muda, aku jelas kemari untuk menjaga keselamatan seseorang yang kubanggakan. Ya, apa kau selesai mabuk-mabukan beberapa hari terakhir, ha? Hingga tak lama berselang, sebuah kayu segera ia ubah menjadi pemukul, merasa sangat terganggu dengan kehadiran seseorang yang semakin terasa mencurigakan. Dan Mujin pun jelas merasa penasaran dengan adanya sebuah pertandingan final di hari selanjutnya. Oi, apa maksudmu? Pertandingan lain saja baru akan dilakukan. Lalu kenapa kau terlalu sibuk memikirkan siapa lawanku berikutnya, ha? Tetapi pemimpin, percayalah, aku kemari karena mengkhawatirkanmu. Oi, khawatir? Untuk apa sih kau harus khawatir? Dan kurasa kau sebaiknya fokus berlatih saja. Sial. Dalam hati Taekyung cukup merasa bersalah. Mungkinkah dirinya terlalu berlebihan mengenai beberapa sikap aneh yang selalu Mujin tunjukkan? Oi, lalu apa menurutmu aku akan kalah di pertandingan berikutnya, ha? Iya, kurasa kau harus selalu yakin dan selalu semangat apapun yang terjadi, tuan muda. Oi, apa-apaan dengan tatapan serakah itu sih? Tak lama berselang, suasana riuh kembali terdengar di sekitar arena, yang mana itu berarti pertandingan semifinal lain akan segera diselenggarakan. Bahkan saat itu Taekyung cukup merasa yakin bila adanya telur versus batu pastilah akan memberikan sebuah hasil yang tak jauh berbeda. Baiklah, mari kita periksa. Tapi kemana larinya penjaga yang mengaku mengkhawatirkanku barusan? Dan akhirnya pertandingan semifinal antara Invisible Divine Sword melawan Precarious Sword akan segera dimulai juga, membuat mereka semua semakin penasaran siapa sosok sesungguhnya dari seseorang bernama Jong Ri-chu yang tampak mencurigakan. Sehingga saat itu terdapat beberapa taruhan kini mulai terdengar bila beberapa orang kini mulai bertaruh di pertandingan semifinal tersebut. Bertarung pada pedang yang selalu menang. Apa kau tak paham? Musuhnya dari sekte Gunung Hua. Dan lihatlah pedang musangnya. Bagaimana bisa pedang seperti itu bertahan dalam pertarungan semifinal sih? Mendengar pernyataan para penonton, Cheongbong merasa sedikit iba. Dan ia pun berani meminjamkan sebuah pedang, berharap pertemanan yang mereka miliki akan selalu terjalin seutuhnya.
Hoi, lalu bagaimana denganmu? Aku tak masalah, kita kan teman. Ya, aku cukup berterima kasih karena itu. Tapi ya, apa kau pikir pedangku tak begitu bagus? Tapi tak masalah. Sudahlah, kita berdua kan teman. Hoi, sudahilah permainan anak-anak ini. Aku benar-benar sudah muak mendengarnya. Dan ketahuilah sejak kapan aku benar-benar bersedia menjadi temanmu, ha? Dan akhirnya Chong Li-chu mulai menunjukkan sikap lainnya, membuat Cheong Pung merasa begitu syok dengan sebuah kenyataan pahit yang saat ini mulai datang menghampirinya. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita Murim Login di part 39. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.